Halo Sobat KC, welcome to the Car Talk Special Edition buat Kompas Corner yang ke-7. Balik lagi sama gue Wira, as your host in this podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kompas Corner dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif ke topik yang kami bawakan, juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. The Car Talk Special Edition kali ini juga disponsori oleh Gramedia Digital, aplikasi penyedia bacaan digital pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak The Car Talk with Talk so Inspired. Listen to us through Spotify, Apple Podcasts, or your favorite podcast platform. Pada episode kali ini, tim TCT akan membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan seseorang sebelum masuk ke dalam dunia kerja. Lulus dengan IPK tertinggi, lulusan luar negeri, atau kampus terkenal. Hal tersebut juga tak menjamin seseorang langsung diterima di tempat kerja. Kira-kira apa saja ya hal-hal yang perlu dipersiapkan itu? Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana anak muda menjadi seorang yang siap pakai, kreatif berpikir, dan produktif dalam dunia kerja. Langsung saja, let's check it out. Oke, pertama-tama aku ngucapin selamat malam Mbak Ocha. Perkenalkan nama Wira, selaku host di podcast The Corner Stock ini. Selamat malam, Wira. Iya. Oke. Mungkin aku bakal kasih tahu temanya dulu. Temanya adalah What Fresh Graduate Needed for Better Future. Nah, terus profil Mbak Ocha itu siapa sih? Jadi kalau boleh aku sampaikan ke teman-teman ya. Jadi Mbak Ocha ini merupakan Direktur PT Peci Mentari, sebuah advertising company yang telah berdiri selama lebih dari 35 tahun dan kini membawahi 2 unit bisnis, yaitu Power Brand Communication dan Maya Republic, yang berlokasi di Jakarta Barat. Apakah seperti itu? Betul, Mbak? Ya, betul sekali. Wih. Wah, research-nya jago. Berarti sekarang ngebawahin 2 bidang bisnis unit ya, Mbak? Iya, betul sekali. Jadi, di grup itu, PT Peci Mentari, kita punya, ini yang membedakan sebenarnya lebih ke digital dan non-digital aja gitu ya. Jadi yang conventional communication kayak kreatif, media dan ya yang seperti sebelumnya ya, dulu sebelum ada digital itu kita namanya Power Brand Communications bisnisnya ya, benderanya. Tapi kalau yang untuk digital kita namakan Maya Republic gitu. Jadi sebenarnya lebih ke service-nya di 2 itu aja sih yang membedakan penamaannya. Gitu. Tetap under bendera yang sama. Oke, Peci Mentari, but ada 2 subunit bisnis. Iya, betul. Oke. Terus Mbak selaku direktur yang membuat visi misinya gitu ya, Mbak? Kak? Iya, sebenarnya kalau ngomong visi misi company, karena ini kan company udah lama banget ya, dan saya tuh masuk kan di lately gitu justru. Maksudnya setelah sudah berkesinambungan, udah estafetnya udah melewati banyak orang gitu ya, yang ngelit gitu. Jadi saya melanjutkan tongkat estafet itu tentunya dengan visi misi besarnya sih mungkin tetap sama, tapi tentunya ada improvement gitu ya, ada penyesuaian sesuai dengan zamannya dan tuntutan dari industrinya juga gitu, tuntutan dari klien, dari brand gitu. Jadi kita harus ada improvement dan harus ada adjustment. Jadi visi misinya di sana yang berubah sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya director tuh ngapain sih gitu kan? Iya. Kalau sebenarnya kalau orang banyak nih anak muda suka bilang, aduh gue pengen banget jadi bos gitu kan, gue pengen banget nih ngelit gitu kan, iya gitu kan, itu banyak banget deh. Jadi kalau saya juga interview, kamu rencananya pengen jadi apa? Wah, saya pengen memimpin sebuah perusahaan nih gitu, saya pengen kayak Mbak gitu kan, jadi atau saya pengen jadi manajer gitu. Jadi fresh graduate mimpinya udah pengen jadi manajer, nggak apa-apa, that's good gitu kan. Nah, tapi kan untuk melit itu memimpin perusahaan itu atau memimpin tim gitu kan, itu nggak mudah gitu ya, harus ada proses gitu. Jadi kalau ditanya tanggung jawabnya ngapain sih? Tanggung jawabnya menyeluruh gitu, dari bisnisnya, dari
human research-nya, dari finansialnya, dari aspek-aspek banyak lah ya, aspek legal. Jadi itu bertanggung jawab untuk semuanya itu. Jadi selain itu juga dituntut untuk bisa menjadi komunikator ya yang baik di internal maupun eksternal. Kemudian juga bisa nge-groom tim gitu untuk bisa jadi jadi lebih baik gitu ke depannya untuk bisa membawa result dari perusahaan jadi lebih baik gitu. Kurang lebih ya. Oke, menarik. Terus kan tadi Mbak bilang kayak memimpin kan, kayak nge-lead gitulah. Terus kira-kira kalau tipe kepemimpinan Kak Ocha itu gimana sih, Kak? Waduh, tipe pemimpinannya seperti apa ya? Kalau ditanya kan mungkin kalau yang otoriter banget gitu, yang kamu harus ini, kamu harus ini. Kayak gitu, ya kadang-kadang saya seperti itu sih. Oke. Enggak, sebenarnya gini ya. Kalau ditanya saya tipe pemimpin yang seperti apa? Kalau ditanya pinginnya, kalau saya kepinginnya itu yang inspiratif, yang inisiatif gitu ya, yang bisa memberikan, bisa membawa tim, memotivasi tim jadi tim yang lebih baik gitu. Jadi seperti itu, saya pinginnya jadi pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, yang tadi inspiratif, punya inisiatif, memberikan ruang kepada banyak orang untuk bisa berkembang dan belajar. Seperti itu sih. Jadi kalau dibilang there's no such thing yang perfeksionis ya pemimpin itu. Nggak ada, karena manusia nggak ada yang perfect gitu ya. Jadi setiap orang itu pasti belajar sampai kapanpun. Walaupun sudah jadi presiden pun masih harus belajar gitu kan. Jadi yang paling penting sih memimpin itu dia tahu dia ada objektif apa yang mau di-achieve gitu. Jadi kalau ditanya pemimpin seperti apa, ya tadi kepinginnya yang seperti itu ya. Tapi kalau ditanya nanti ke anak-anak atau ke tim saya, Mbak Ocha tuh otoriter gitu. Bisa jadi ya, saya nggak tahu juga gitu. Mesti ditanya ke anak-anak. Tapi emang kadang-kadang harus dikerasin juga ya Mbak ya? Ya kan kalau ada yang bandel-bandel mesti sedikit disentil gitu ya. Enggak. Tapi yang penting setelah itu berubah gitu. Iya, tapi emang itu bagus sih sebenarnya, kayak kritik saran juga yang membangun, soalnya kan ada orang yang kadang-kadang kalau nggak dikritik tuh malah nggak ini kan jadinya. Betul banget Wira. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai pemimpin harus bisa lihat gitu ya, ketika seseorang yang misalkan yang kita lead itu waduh bandelnya minta ampun deh gitu kan, atau dikasih tahu berkali-kali nggak ngerti gitu, nggak tahu salahnya di mana gitu. Mungkin ada waktunya kita panggil untuk kita bukan judge ya, tapi lebih dikasih tahu weakness-nya. Terus strength-nya dia juga apa gitu kan. Kontribusi yang bisa dia achieve tuh seperti apa sih dengan karakter dia gitu. Jadi kalau saya lebih seneng ngobrol gitu ya. Jadi saya ajak ngobrol, kamu ada masalahnya apa gitu kan, kenapa ada timnya komplain misalkan gitu kan. Atau kenapa kamu tadi tiba-tiba marah-marah gitu kan. Jadi mesti diajarin mungkin kalau kamu marah-marah boleh nggak besok saya sediain sansak di situ. Jadi kalau kamu lagi marah banget, misalnya bete banget sama siapapun deh, sama klien atau sama tim gitu ya, udah kamu ke pojokan situ, kamu tonjokin gitu. Untuk melepasin anger management gitu. Jadi saya coba untuk kasih solusi-solusi kayak gitu sih. Jadi kalau ada yang perlu diperbaikin atau fix ya tim ya atau anak-anak ya harus dikasih tahu yang objektif sih, jadi tidak memakai ego kita. Jadi saya coba menghindari untuk memakai ego dan memakai jabatan sebagai fait accompli gitu. Nggak bisa, lu harus nurut kayak gitu tuh nggak mau gitu. Iya. Oke. Kalau nggak mau nurut potong gaji gitu kan. Aduh, horor banget ya. Kalau punya bos kayak gitu mendingan keluar aja deh. Oke. Terus kira-kira kalau kan di sana pasti ada age gap ya Mbak, kakak ya? Apa, sorry? Kayak ada age gap dari ada yang kan ini perusahaan udah 35 tahun. Kayak pasti ada anak mudanya, terus ada yang kayak lebih senior. Kira-kira gimana sih memperlakukan perbedaan perlakuannya, gimana kira-kira Kak?
Intinya sih setiap orang harus bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik gitu ya. Tidak peduli usianya gitu dan tidak peduli gendernya apa gitu ya. Jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia baru lulus, mau dia udah sedikit lagi masuk ke usia pensiun misalkan gitu ya. Itu saya treatnya sih sama gitu ya. Cuman karena saya selalu menempatkan respect ke semua orang gitu. Jadi mau dia itu anak magang, anak baru, anak senior, anak super senior, atau satpam mungkin, atau OB mungkin, atau itu saya treatnya sama. Jadi berharap sih nggak ada gap. Cuman memang kalau namanya teamwork ya, ketika yang senior ini bicara, ada ekspektasi untuk didengar lebih gitu ya, lebih baik sama yang muda-muda, atau kayak udah kamu ikutin aja misalnya kayak gitu. Cuman culture dari company-nya sih sebenarnya harusnya bisa membentuk hal-hal seperti itu di eliminir deh atau diminimalisasi deh gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya gue senior ya di sini yang kayak gitu. Kalau lu mesti ikut kayak gitu tuh hopefully nggak ada. Jadi kita coba fair sih ke semua, dan saya terapin sistemnya juga kekeluargaan. Jadi instead of senior junior, saya lebih terapin kita nih sebagai kakak. Ini adik kita yang baru nih gitu. Jadi kita harus ajarin. Yang lebih ke situ sih. Oke, paham. Oke. Kayaknya kita harus langsung, oke, ngerti. Kayaknya sekarang kita langsung masuk ke topiknya aja kali ya. Boleh. Gimana nih, kira-kira fresh graduate, apa sih Mbak? Kak, aku sorry banget nih, ngomongnya kebalik-balik dulu Mbak, maka maaf ya. Nggak apa-apa, sama kok artinya. Ya, jadi Kak Ocha nih, kan advertising ini ranahnya luas ya Kak. Soalnya nggak cuma misalnya di orang yang ngambil jurusan misalnya akuntansi atau yang nggak berbau sama inilah jurusan kuliahnya, tapi dia punya skillnya tuh oke banget nih Kak di film editing, photoshopping. Menurut Kak Ocha, apakah degree berpengaruh terhadap pekerjaannya di bidang advertising agensi ini Kak? Ini saya bicaranya di industri saya ya, komunikasi ya, advertising. Jadi bukan di perbankan atau di industri perdagangan lainnya gitu ya. Jadi khususnya di advertising sebenarnya tidak melihat background jurusannya apa gitu ya, harus benar-benar match gitu. Enggak, karena banyak juga gitu senior saya juga ada yang lulusannya tuh dia sebagai insinyur sipil, insinyur pertanian gitu kan. Ada yang dari sarjana hukum gitu. Iya gitu. Jadi tapi masuk di advertising jadi account management misalkan. Padahal nggak belajar manajemen gitu kan. Atau jadi copywriter misalnya. Padahal ambilnya insinyur gitu kan. Gelarnya insinyur atau gelarnya mungkin yang lain gitu ya, sarjana hukum. Itu sih nggak pengaruh ya gitu. Yang penting dia punya talent aja gitu. Jadi jangan putus asa. Kalau salah jurusan masuknya kemana, jangan putus asa. Yang penting bisa keep up gitu. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang salah jurusan nih sekarang, sobat KC yang salah jurusan, nggak perlu khawatir ya kalau suka video film editing tapi nggak sesuai sama jurusannya. Iya, ini satu ya, Wira boleh share nggak sedikit? Boleh. Anak saya ya, anakku tuh udah kuliah gitu ya, masuk semester 2, ngambilnya bioengineering. Tapi dia dari SD udah sukanya tuh gambar. SD kelas 6 itu gambar, dia udah punya DeviantArt ya. SMP di SMP dia udah punya Behance gitulah, apa sih platform yang untuk orang ngumpulin portfolio ya, sketsa, ilustrasi segala macam.
SMA itu dia gambarnya salah satu karyanya udah dipakai sama indie band di Jepang, diminta untuk cover albumnya gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari SD, SMP, SMA, saya sebagai orang tua gitu kan ngelihatnya, oh ya harusnya dia masuknya jurusan komunikasi visual dong, ya nggak sih? DKV, atau iya, atau kreatif gitu, atau apalah gitu ya, atau animasi gitu kan. Iya. Cuman enggak, dia maunya bioengineering ibu gitu. Oh kenapa? Karena dia ngelihat gini, oh ya saya suka sedih kalau ngelihat orang misalnya nggak punya kaki atau punya jantungnya bermasalah gitu. Jadi dia punya objektif punya dream pengen bantu orang lewat teknologi atau lewat mesin-mesin yang bisa mensupport kehidupan manusia ataupun kehidupan makhluk hidup lah ya, bukan cuma manusia aja, bisa tumbuhan ataupun bisa hewan gitu. Jadi dia punya dream itu. Tapi begitu sudah masuk semester pertama dia izin. Kenapa? Padahal dari awal udah dikasih tahu, kenapa nggak ngambil DKV atau apa gitu supaya sesuai. Jadi enggak, aku mau bioengineering. Terus ya udah akhirnya kenapa? Ya karena ternyata di kelas cuman berlima atau berberapa gitu. Saking sedikitnya ya yang minat di situ. Terus kok kayaknya nggak ini ya. Terus udah gitu, wah homeworknya banyak banget, susah-susah lagi gitu. Tapi saya tahu dia bisa keep up gitu. Makanya saya terus motivasi, kamu pasti bisa, kan kamu udah decide, komitmen penting gitu ya. Jadi dari awal komitmennya coba dulu. Kalau dari tahun pertama nggak ini ya udah gitu kan. Ternyata bisa dan dia ya udah suka. Coba balik lagi ke objektif awalnya ketika decide sesuatu tuh kita balik lagi ke awal. Tadinya pinginnya apa sih gitu kan. Jadi nggak gampang disorientasi gitu. Nah begitu nanti itu cerita anak saya deh ya. Jadi kalau salah jurusan mungkin dia belum menemukan aja sih dreamnya, mungkin ada perlu proses gitu loh, bahwa nggak secepat itu untuk reach dream awalnya. Jadi ada proses yang harus dijalanin. Di proses yang dijalanin itu kadang-kadang butuh kesabaran, ketekunan gitu. Nah itu yang harus, makanya butuh mentor, butuh orang yang ngasih tahu, yang ngebimbing gitu sih. Oke, menarik banget. Jadi ya tadi kalau salah jurusan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jalanin dulu aja lah ya. Jalanin dengan tetap semangat gitu. Oke, paham. Oh ya, sekarang nih Kak, terus kalau buat fresh graduate ini nih, kalau mau berkarir di bidang advertising company itu kira-kira bagaimana ya Kak? Kira-kira harus gimana gitu ya fresh graduate. What should they do? What skill set they should have? Saya pikir tadi mau jawab gini, harus dandan yang keren. Enggak. Jadi sebenarnya kalau ditanya untuk mempersiapkan masuk ke industri advertising, sebenarnya sama kayak ke industri lainnya ya, harus siap mental gitu ya. Jadi karena biasanya lulus tuh umur berapa sih? 19, 20? 21, 22-an sih. 21, 22 ya. Yeah. Nah, kan lucu ya. Padahal usia itu udah bukan masuk teenager kan. Tapi belum bisa juga dibilang sebagai dewasa sekali gitu. Belum ya kan. Jadi harus bisa apa ya gitu kan. Pertama sih memang mentalnya harus dibentuk dulu gitu. Tapi kan ngebentuk mental nggak suddenly tiba-tiba besok mau ngelamar kerjaan atau besok masuk, nih malam kita ngerubah mental gitu kan nggak mungkin ya. Ya nggak sih? Makanya ini kita ngobrol sebenarnya mudah-mudahan nih adik-adik yang masih kuliah dengar bisa mulai bukannya mengubah tapi mungkin mengadjust ya. Karena waktu itu sangat berharga. Jadi sayang kalau waktu kita kuliah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin itu kebuang sia-sia. Jangan sampai 6 tahun ya, kelamaan. Aduh, ntar DO lagi. Jadi jangan sampai waktu kuliah kita 4 tahun, 5 tahun itu
kebuang cuman gitu doang. Berangkat pagi, ada 2 SKS, terus abis itu nongkrong di somewhere, nggak tahu, terus jalan-jalan di mall, abis itu pulang, abis itu ada tugas, kerjain, abis itu kumpulin, besok datang lagi. Udah, kelar, hidupnya begitu aja tiap hari, sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai 4 tahun, sampai 6 tahun. Ya kan, nggak tahu. Jadi begitu, sayang gitu. Jadi mendingan ngapain sih di kampus? Kan bisa ngambil, kalau dulu SMA kan namanya ada ekskul ya, saya nggak tahu deh kalau kuliah sekarang tuh. UKM, Kak. Apa? UKM. Ya, kegiatan mahasiswa. Kayak ya gitu kan. Jadi misalnya ngambil di organisasi apapun lah gitu ya, mau di Kompas Corner nih, Mbak. Inggris. Ini kita di Kompas Corner. Kenapa? Ini kayak kita di Kompas Corner. Iya, organisasi. Oh iya, juga. Bagus kayak kamu gitu kan. Nah, pinter. Nah, ini portfolio loh. Portfolio banget loh, Mira. Jadi selain di Kompas Corner, kamu bisa jadi penyiar. Iya nggak? Iya, padahal bukan jurusan aku. Bisa jadi MC. Iya. Ya kan, maksudnya gini, cari aktivitas lain yang bisa ngedevelop soft skill kalian gitu. Bisa tadinya mungkin introvert. Kayak saya dulu introvert. Cuman mau nggak mau harus belajar ngomong sama orang gitu kan. Harus persuasif. Harus berani ngelihat orang, harus berani ngomong gitu kan. Harus berani menyampaikan opini gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang diperlukan adalah itu, selain kreativitas berpikir, kreativitas bertindak ketika mau masuk kantor, masuk kerja ya, yang baru. Yang penting kita bisa beradaptasi dengan baik. Itu dulu ya, bisa adaptasi dengan baik, terus mau belajar. Kalau bisa ya usahain begitu kamu masuk kerja tuh usahain punya mentor. Ya, usahain punya mentor. Kenapa? Karena mentor kamu akan bantu kamu sepanjang perjalanan karir kamu. Dan mentor tuh bisa berubah-berubah ya, nggak cuma satu dia dulu gitu kan. Kita harus punya mentor karena kadang-kadang namanya hidup ya, kita kan sehari-hari kadang, aduh bete banget nih, bosen nih, begini-begini aja, atau aduh udah ngambil ekskul ini, udah ngambil aktivitas itu, kok capek ya gitu kan. Nah, di saat-saat kayak gitulah fungsinya mentor mungkin bisa nge-deliver inject energi lagi lah ceritanya. Motivasi kita bisa terbangun kembali gitu. Jadi kayak saya gitu, di dunia advertising saya punya mentor namanya Pak Narga Sakri Habib. Wih, benar, orang Jepang nih, Kak. Pak Narga itu dia salah satu inilah ya, senior praktisi periklanan yang saya juga sangat respect, dan beliau juga kayaknya dosen juga ya di UMN gitu. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang baru bisa komen. Jangan diaduin. Nah, jadi itu salah satu mentor terbaik saya, karena saya belajar entrepreneurship sejujurnya dari beliau gitu di awal, sejujurnya. Jadi memang banyak hal sampai sekarang pun kita masih keep in touch, masih suka ngobrol gitu, kadang ketemu gitu kan. Nah itu, jadi disitulah fungsi kita ya, kenapa kita butuh mentor di perjalanan kita baru menjajal pekerjaan ya, menjajal dunia kerja gitu. Mau mentornya orang tua juga nggak apa-apa, kakak gitu, itu bisa siapapun. Oke. Gitu sih. Dalam pencarian mentor ini, Kak, kira-kira bagaimana kira-kira menemukan mentor yang baik? Apakah, kan kalau kakak dari praktisinya ya langsung, itu kira-kira ketemunya itu bagaimana, Kak? Oh, ketemu trik. Wih, mantap. Nih buat semua nih anak-anak muda, anak-anak kuliahan yang pastinya kalian tuh udah tahu kan, ketika kalian kuliah tuh kalian udah tahu, semoga ya kalian udah tahu kalian mau jadi apa, ya kan? Ketika misalnya gini, kamu Ira ngambil jurusan apa? Sistem informasi. Itu ada spesifik ini nggak sih, kalau kerja tuh dia di bagian apa sih? Dia di bagian, ada bagiannya ada database, IT governance, big data, data scientist gitu-gitu, Kak. Nah, misalkan data scientific gitu ya.
Misalkan di bagian di area data deh, big data atau small data, ya kan. Nah, misalkan Wira tertarik di situ. Kan kamu pasti kalau kamu smart ya, kalau kamu smart nih triknya nih, kamu research, kamu cari tahu siapa, company apa, dan siapa yang paling jago di area itu, ya kan? Kamu kejar ke sana, kamu kejar ke company itu. Kalau bisa ketemu orangnya bagus gitu kan. Tapi percaya deh, kalau kita mau, pasti ada jalan. Jadi, Gojek kalaupun banget misalnya udah, hah? Gojek banget, Kenapa? pasti ada jalan. Pasti ada jalan, Pasti Gojek ada banget. jalan. Iya, kalau ada mau pasti ada jalan gitu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Nah, ini tentunya harus dibarengi nanti sama kemampuan. Tapi kemampuan itu kan bisa kita bentuk gitu ya, kemampuan itu. Kalau kita mau. Tapi kalau udah nggak mau ya nggak bakal mampu-mampu dong, ya kan? Nah, jadi kalau untuk mencari mentor, kamu proses dari baru lulus memang agak susah untuk lihat siapa ya, masa gue sangat mengadmire CEO ini nih, Jack Ma nih, ya kali mau belajar sama Jack Ma kan. Tapi kan kamu bisa belajar dari dia indirectly untuk tahu gimana cara dia solving problem, cara dia membangun bisnisnya, karakter dia manusia seperti apa, kan kamu bisa research, ya kan? Terus syukur-syukur kalau ada orang di sekeliling kamu yang kamu rasa, wah gila ya dia setiap ngasih advice atau ngasih opini tuh bagus ya, dan kamu merasa terinspirasi sama ini orang. Nah, itu aja udah cukup untuk bisa menjadikan orang tersebut mentor kamu gitu. Ya, intinya dengan dia bisa memberikan inspirasi buat kamu, dengan dia bisa memotivasi kamu terus gitu ya, tanpa harus merasa give up terus atau merasa disalahin mulu gitu. Itu udah good mentor gitu. Jadi nggak harus kayak spesifik di bidang itu aja, enggak. Kadang-kadang ada like best friend gitu ya. Itu juga bisa jadi mentor kamu loh. Oh iya, kayak memotivasi gitu ya, Kak? Betul gitu, don't give up, belajar terus, atau gini ya, syukur-syukur kalau yang pas skill-nya sama ya gitu. Iya. Tapi nanti ketika kamu kerja, kamu akan menemukan kok orang-orang yang seperti itu, either dia supervisor kamu gitu kan, either dia partner kerja kamu gitu, itu pasti kamu akan menemukan gitu. Jadi jangan takut. Oke, kalau aku juga jadi cerita dikit nih ya. Aku juga waktu SM kuliah ya, semester 1, semester 2 itu agak kesusahan. Tapi ada satu teman nih, dia kayak memotivasi, lu juga bisa lah nih, lu juga bisa lah. Kayak aku nggak sempat sampai nggak bisa tuh matkul banget, aduh nggak bisa. Akhirnya dia bilang bisa, terus diajarin juga. Akhirnya puji Tuhan dapat beasiswa juga gara-gara dimotivasi sama dia, kayak gitu. Nah, kan dia tuh cewek apa cowok ya? Sayangnya cowok. Baru mau bilang. Iya. Ya gitu, bener Wira. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Bagus kan? Jadi kita memang perlu orang gitu loh untuk bisa ngejagain kita on track gitu. Oke, menarik. Oke, terus tadi ada poin yang menarik nih sebelum kita bahas mentor. Jadi kita ngebahas tentang dari how phase-nya gimana sih Mbak? Kak, kenapa? Dari phase-nya gimana dari introvert terus kayak jadi berani kayak how step by step-nya how to be like that. Kayak gitu. Jadi kalau introvertnya tuh kayak gimana sih? Orang kan introvert tuh beda-beda ya. Kalau saya tuh bener-bener yang dari kecil tuh senangnya baca buku aja gitu. Baca buku di kamar, ngerem di kamar gitu, nggak kepengen ketemu orang kalau bisa gitu, menghindari, ngapain sih rame-rame, paling sebel kalau ada acara keluarga, atau kalau harus tiba-tiba ada temen mesti ke rumah, atau mesti ngegeng kesana kesini, nggak bisa deh gitu kan, mendingan ini deh, mendingan asli baca buku doang. Tapi ini bisa agak panjang ceritanya nanti. Nggak apa-apa. Mau nggak, jangan. Mau nggak mau, sebenarnya kan karena, jadi saya start di advertising itu udah punya anak umur 2 tahun. Jadi bukan baru lulus, Vira. Ya, saya itu saingannya dulu junior account eksekutif barengan sama anak-anak yang baru lulus. Justru. Makanya kenapa saya itu harus sprint, bukan lagi jalan
kenceng ya, bukan lagi lari, tapi saya harus sprint karena saya compete-nya sama anak-anak muda. Tapi saya udah punya anak gitu 2 tahun. Nah, saya kan mesti cepet dong belajarnya. Jangan sampai saya kalah sama yang pasti secara energi kalah dong sama yang muda ya kan. Dan secara timing untungnya saya sih profesional, yang namanya anak ya udah, kalau anak sampai di rumah udah anak. Tapi saya nggak bisa tuh dikit-dikit yang oh ini karena anak kok saya mesti pulang gitu. Oh karena anak enggak, saya nggak gitu. Saya komitmen gitu. Nah, itu yang bikin kita tuh bisa apa ya, integritasnya tuh tetap kebangun gitu ya. Jadi kalau ditanya waktu saya baru masuk di advertising, Vira, itu saya masuk sebenarnya thank God kebetulan sih, kecemplung. Kecemplung yang menyenangkan. Jadi dulu tuh waktu apa ya, sebelumnya saya ada dulu tuh waktu kuliah saya tuh kerja di, bukan kerja ya, jadi kayak ikut-ikutan lah teman-teman gitu kan, yang namanya di event organizer, ya kan? Kuliah kerjain event-event, kebanyakan event-event yang di-handle waktu itu adalah event-event yang government gitu ya. Government pada saat itu adalah zaman eranya Orde Baru gitu. Jadi saya ngerjain acara-acaranya Golkar, ngerjain acara-acara banyak lah ya, petinggi-petinggi itu. Nah, di situ saya belajar dan saya punya banyak kenalan yang di DPR lah ya. Jadi pas lagi kalau ngobrol gitu ya, kalau ngobrol pas lagi kumpul, lagi makan, saya suka lihat iklan di TV. Kalau di restoran tuh ada TV kan, kayak di Beautika gitu ada TV gitu. Jadi saya lihat TV, saya lihat iklan gitu. Terus saya suka ngomong sendiri, ini iklannya kok gini ya? Oh ini iklannya bagus banget ya. Ternyata ada satu orang yang memperhatikan saya. Kenapa sih kamu ngocehin iklan mulu gitu kan? Kan ini kita lagi bahas yang lain, dia bilang gitu. Terus udah, oke pak, sorry. Ketemu lagi besok-besoknya meeting lagi apa segala macam. Saya masih bahas, gila ya iklannya gini. Terus dia kali bete ya. Jadi. Kamu tuh kenapa sih suka iklan gitu? Enggak, pas saya iklan kayak gini gitu, idenya gimana sih gitu kan. Terus ngumpulin dia, mau belajar gitu. Kenapa kamu nggak masuk advertising aja sih, digituin. Lah nggak bisa lah pas saya emang kagak kenal gitu, nggak punya kenalan gitu kan. Terus saya juga udah bukan yang anak baru lulus, nggak punya kenalan, udah deh nggak usah, nggak tahu, nggak bisa, nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti. Ya kan. Terus dia bilang, oke, nih kamu kalau gitu hubungin ini deh, dia tulis tuh nomor telepon di atas tisu restoran. Ditulis nomor telepon, kamu hubungin ini gitu kan. Besok kamu hubungin ini. Kamu bisa magang di situ atau kamu bisa belajar lah di sana, dia bilang gitu. Oke, Pak, gitu kan. Terus akhirnya saya pulang meeting jam 3 gitu udah bubaran anak-anak. Jam 4, 4:30 saya sampai rumah, ada telepon. Ibu-ibu, Ocha, kamu bisa datang nggak besok ke gedung ini gitu kan, di Sudirman, lantai 22, ketemu sama Pak ini gitu kan. Terus ketemunya Pak Haris Tayeb deh ya waktu itu di Densu Indonesia. Akhirnya saya kesana nih besoknya, sampai kesana saya udah rapi-rapi gitu pakai jas. Di lift saya lihat kok ini orang-orang yang pada di sini, saya nunggu di resepsionis, kok orang-orang di sini pakai kaos, pakai jeans gitu. Ini saya salah apa gimana gitu kan. Terus ternyata bener pas masuk saya langsung disodorin form buat karyawan baru gitu. Besoknya saya udah langsung disuruh kerja. Saya nggak nanya gajinya berapa. Terus itu lucu banget sih. Tapi kan karena saya mau belajar ya, jadi bodo amat, nggak dibayar juga ya udahlah ya gitu kan, pengen tahu gitu. Terus tapi yang lucu begitu besoknya saya datang sesuai dengan arahan. Oke, kamu kerja ya besok, datang jam sekian. Nanti ketemunya dengan bapak ini bagian HR gitu kan. Apa yang terjadi besoknya, begitu saya ketemu dengan orang HR, tau nggak saya diapain? Saya diginiin. Saya masih ingat banget sampai sekarang gitu. Jadi diginiin, Ocha, kamu nggak punya pengalaman. Kamu cuman ini ya, titipan ya, digituin kan. Hah? Terus dia bilang,
Mendingan kalau kamu nggak punya pengalaman, saya cuma kasih tahu ya, dunia kita ini berat loh. Advertising tuh berat loh. Kamu nggak bakal kuat. Jadi mendingan kamu pikirin lagi, mendingan kamu pulang. Saya digituin gitu. Jadi lucu gitu kan. Nah tapi Mira, kita tuh harus positive thinking. Apapun yang orang underestimate kita, underestimate kapasitas kita di awal, walaupun dia belum kenal, kita juga belum tahu kemampuan kita, gitu kan. Kita jalanin, kita tunjukin, kita mau, kita mampu, gitu ya. Kita usaha. Dan itu terbukti salah, gitu. Jadi jangan pernah give up ketika orang tuh ngomong sesuatu yang bikin kita down, gitu ya, yang bikin kita, aduh, moodnya langsung drop. Sampai ke titik 0 minus deh gitu. Jangan dengerin gitu. Jadi benar-benar kayak ambil positifnya. Oke. Kita diginiin gitu kan. Kita harus buktiin bahwa itu salah gitu. Jadi semacam revenge tapi ya good revenge lah ya gitu ya. Tapi juga jangan dendam gitu ya. Oke, kill 'em with kindness ya, Kak. Kill 'em with kindness. Jadi jalanin aja gitu kan, fun gitu. Terus buktinya salah kok, tapi kan kita jadi appreciate diri kita juga ya, bahwa iya kok ternyata benar, kita bisa gitu. Jadi ya harus dibuktikan. Nah, satu lagi nih buat Mbak Terence nih, saya baru mau bilang terima kasih banyak banget ya. Dulu kan Mbak Terence tuh klien saya juga ya. Jadi berkat salah satu campaign untuk Kompas ya, dulu saya pribadi mendapatkan achievement pribadi ya, jadi dapat Best Account Management of the Year versi majalah Cakram gitu. Karena case-nya itu, dan case-nya itu dijudge-nya bukan sama juri yang sembarangan ya, ada VP-nya Citibank, Femina Group, atau beberapa deh ya orang media kayak gitu. Jadi benar-benar itu campaign paling efektif dan efisien gitu. Penilaiannya itu efektif dan impactful gitu kan. Impactful, efektif, efisien kalau nggak salah. Jadi gara-gara campaign itu ya itu yang bikin saya dapetin achievement itu sih. Thank you gitu kan. Jadi jangan pernah takut deh kalau misalnya orang bilang, kadang kan kamu mau jadi apa sih, begini-begini aja nih nggak jelas, ada yang kayak gitu kan komen. Iya. Gitu ya, nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukin ke hati gitu kan. Jadi mendingan usaha aja, usaha perbaiki diri, perbanyak keterampilan, terus upgrade skill-nya gitu ya. Jadi itu paling nggak modal kita deh gitu untuk bisa ini. Jadi kalau kita udah ngadepin orang, otomatis kita juga dituntut untuk bisa punya interpersonal skill yang lebih baik. Yang tadinya introvert bisa jadi belajar untuk menjadi extrovert, pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan. Take your time, belajar pelan-pelan, positive thinking, dengerin, tanya gitu kan. Itu lebih apa ya, empatinya lebih ada gitu. Dan itu akan pelan-pelan kita menjadi pribadi yang kuat dan extrovert. Extrovert juga bukan berarti bebas, kayak yang easy going, yang enggak juga gitu kan. Enggak semua extrovert juga baik gitu kan. Jadi be yourself aja gitu. Ketika harus kayak kayak holding back gitu, kayak enggak kok saya enggak gitu, yang jangan dipaksain untuk nggak jadi diri kamu juga gitu sih kira. Oke. Jadi yang aku anggap sih lebih ke adaptif ya, kayak adaptif sama mentality yang good mentality gitu ya kayak. Good attitude ya, mindset, good positive thinking gitu. Itu yang bikin kita strong gitu. Jadi kadang-kadang kita harus bukan mengalah yang gimana ya. Kadang-kadang kalau ada debat kusir yang udah nggak rasional, ya udah gitu, tinggalin aja. Ya kan, yang penting kita believe kok yang kita lakukan